Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku, teman-teman, sahabat, para pemirsa dan subscriber yang saya cintai. Doa saya untuk Anda semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, dijadikan kita orang-orang yang bahagia dunia, bahagia pula di akhirat. Sukses usaha dan perjuangan kita, hasil kita peroleh dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya mengajak kepada saudara-saudari, sahabat, teman, dan para subscriber untuk menonton cuplikan video dari Muhibbin yang menyampaikan, menjadi penyalur suara keturunan Ba'alawi yang tergabung dalam Forkom Alawiyin Indonesia. Forkom, Forum Komunikasi Alawiyin Indonesia, ini alamatnya di Tangerang Selatan, mengajukan somasi kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk menghentikan tesis beredar di tengah-tengah masyarakat dan menuduh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai orang yang menimbulkan kegaduhan. Tuntutan isi somasi adalah meminta maaf dan menghentikan semuanya itu. Mari kita dengarkan, dan sesudah itu Anda, saudara-saudara semuanya, boleh berkomentar, dan saya juga akan berkomentar. Di mana somasi yang pertama, teman-teman, itu dilayangkan oleh Forkom Alawiyin Indonesia pada tanggal 26 Juni, teman-teman. Kemudian somasi yang kedua itu dilayangkan pada tanggal 8 Juli, teman-teman. Jadi beberapa minggu terakhir, dan tepat hari kemarin, hari Rabu, tanggal 24 Juli, lagi-lagi Forkom Alawiyin melayangkan somasi kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan ini merupakan somasi terakhir, teman-teman. Teman-teman, sebenarnya dari somasi pertama, kedua, dan ketiga ini secara substansi itu masih sama, menuntut Kiai Haji Imaduddin untuk meminta maaf ya atas kegaduhan yang sudah beliau buat di dalam gaduh nasab ini. Dan apabila somasi ini tidak diindahkan, maka akan dilakukan tindakan selanjutnya, yaitu dengan melaporkan Kiai Haji Imaduddin ke pihak berwajib dengan pasal berlapis ya, teman-teman. Dan ini juga sampai ya tembusannya, surat somasi ini tembusannya sampai kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, kemudian kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, kemudian sampai juga kepada Kepala Badan Research Kriminal Kepolisian Republik Indonesia atau Kabareskrim, selanjutnya kepada Majelis Ulama Indonesia MUI, selanjutnya kepada Forum Kerukunan Umat Bersama Provinsi Banten atau FKUB, teman-teman. Saudara sekalian, yang menyuarakan Forkom dan mengupload dalam video itu, saya yakin adalah saudara saya, termasuk Muhibbin akut, Muhibbin cinta Habib kelas berat, sampai hilang nurulnya, hilang akalnya, mendukung apapun yang dilakukan oleh para Habib Bani Alwi. Saudara-saudara sekalian, ternyata
somasi itu sudah disampaikan sampai 3 kali. Somasi pertama, pret, tidak dianggap. Somasi kedua, bus, tidak ada baunya. Bau aja tidak ada. Kemudian somasi yang ketiga, angin hanya lewat dan tidak terdengar, tidak ditanggapi sama sekali. Dan memang menurut saya, somasi itu adalah sampah yang mesti dibuang ke laut. Kalau nggak dibuang ke laut, sudah dikubur, atau kalau dalam bentuk tulisan, dibakar saja. Karena tidak ada efeknya, dan itu hanyalah akal-akalan forum komunikasi Alawiyin, karena sudah tidak menemukan cara lain. Bayangkan saudara, sudah sekian lamanya dihajar habis-habisan, Pak Alawi tidak berdaya. Fakta di lapangan, Jakarta, saya melihat dengan mata kepala saya. 2 tahun yang lalu, hampir setiap bulan itu di tengah jalan, di pinggir jalan-jalan besar, ada umbul-umbul, arak-arakan, gerombolan mukibin yang dikerahkan oleh Habib untuk takbir akbar atau sholawatan. Ada majelis sholawat ini, majelis sholawat itu, Nurul Mustafa, Nurul apa, sholawat apa, dan sebagainya. Tapi tahun ini dan tahun kemarin, saya tidak melihat ada umbul-umbul, bendera, dan arak-arakan gerombolan muhibin yang mengantar Habib untuk dobos di acara tablik akbar maupun dobos di acara haul. Kecuali kalau haulnya para Habib, ya maklum, karena grup mereka sendiri. Tetapi masyarakat secara umum, masjid-masjid, musola dan majelis taklim sudah tidak mengundang Habib lagi. Jadi sudah kehabisan akal. Arena yang selama ini dipakai untuk mencari cuan sudah makin sempit. Kecuali di daerah-daerah, tempat-tempat di mana mukibul di situ berkumpul, maka hanya di situ kabib-kabib itu mendobos, memberikan doktrin, bercerita halu, dan membesar-besarkan kakek-kakeknya yang katanya punya karomah melebihi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Benar-benar tidak perlu ditanggapi somasi itu, biarkan. Malah, menurut kita, itu adalah bagus. Cuma, lagi-lagi, somasi hanyalah upaya daripada tidak melakukan apa-apa. Jadi daripada tidak melakukan apa-apa, diam, maka bikinlah somasi. Dan hebat, somasi itu ditembuskan ke instansi-instansi, lembaga yang dianggap bisa membantu. Nyatanya, kosong. Somasi hanya angin lalu. Maka dari kemarin, kita tidak perlu somasi-somasian. Bahkan kita berharap kalau para mukibin
Dan bibip-bibip itu langsung melaporkan ke kepolisian atau menyampaikan gugatan langsung ke pengadilan. Itu yang kita tunggu. Jadi somasi itu sampah dan tidak perlu ditanggapi. Nah, Mukibin, channel Kang Uce yang saya kutip, saya ambil potongannya tadi, adalah bagian dari orang-orang yang sudah kehilangan akal. Maunya kita langsung saja lapor ke polisi, menggugat ke pengadilan bahwa data, bukti, tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang sudah diterbitkan digunakan untuk maju ke polisi sebagai bukti awal kalau Kiai Haji Imaduddin membuat kegaduhan atau membuat perpecahan, itu jadikan bukti awal, maju ke kantor polisi, melaporkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawannya. Itu yang kita tunggu. Ya, Bib. Jangan cuma somasi-somasi sampah itu. Nah, silakan saudara-saudaraku, sahabat-sahabat, teman-teman, dan para subscriber, tentu klik subscriber, pencet loncengnya, insya Allah saudara akan mendapatkan informasi dari video ini, dari channel ini, untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih, silakan kita berkomentar bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.